Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting pada bagian kelistrikan sebuah mobil di Kota Makassar ludes terbakar. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang cedera di Pos 8 Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Seorang pemuda nekat memanjat tower setinggi 20 meter di Kabupaten Maros tanpa alat pengamanan untuk mengibarkan bendera merah putih. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu menertibkan ratusan alat peraga kampanye yang terpasang di tempat umum dan pepohonan. Seharusnya jalur hijau bebas dari alat peraga kampanye. Ratusan alat peraga kampanye bakal calon legislatif dan bakal calon presiden ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut imbauan KPU Kabupaten Luwu yang melarang pemasangan alat peraga yang berbau kampanye serta peraturan Bupati Luwu nomor 115 tahun 2022 tentang larangan alat peraga di jalur hijau. Mirisnya, tak sedikit alat peraga kampanye tersebut dipaku pada pohon pelindung yang ada di sepanjang jalan Trans Sulawesi. Aktivitas kita pada hari ini pembersihan dan penertiban alat peraga dan sejenisnya. Itu adalah tindak lanjut dari hasil rapat bersama KPU, Panwas, dan stakeholder terkait beserta para perwakilan dari partai politik se-Kabupaten Luwu. Pemasangan alat peraga dan sejenisnya untuk tidak dilakukan pada tempat-tempat yang dilarang berdasarkan peraturan Bupati Luwu nomor 115 tahun 2022 tentang Trantibung. Itu jelas jalur hijau tidak boleh ada alat peraga dan sejenis. Apapun partai politik, mau besar, mau kecil, mau siapa saja, tidak boleh melakukan sebelum ada penetapan DTP. Artinya belum tahapan kampanye sekarang? Iya, belum ada, karena memang aturan yang mengatur itu. Tapi banyak pelanggar, banyak yang bandel, terutama partai-partai yang sudah lebih dulu. Ya. Nah ini makanya kami tegaskan ini, makanya kami tekan ke pemerintah sebagaimana implementasi juga diatur dalam peraturan Bupati nomor 115. Itu kan jelas diatur. Penertiban akan terus dilakukan hingga ke pelosok desa untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Wahyudi Basu melaporkan dari Kabupaten Luwu. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian diberi gelar adat kehormatan oleh Kepala Suku atau Pemangku Adat Amatoa di Kajang Desa Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba. Gelar Kajang yang diberikan kepada Mendagri adalah Puto Tito Daeng Manai. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi pemangku adat Amatoa Kajang di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba pada Sabtu pekan lalu. Kedatangan Tito disambut meriah warga suku Kajang di kawasan adat. Mantan Kapolri ini diberi gelar adat kehormatan oleh Kepala Suku Kajang Amatoa, yakni Puto Tito Daeng Manai. Puto bermakna gelar tertinggi dalam masyarakat adat Amatoa Kajang. Dengan gelar itu, Tito didoakan agar diberi kesuksesan dan kedamaian. Amatoa juga memberi gelar kehormatan kepada istri Mendagri Tri Suswati Tito Karnavian dengan gelar Jaja Pacing Daeng Mataning. Kabupaten Bulukumba ditunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Puncak Gerakan Nasional pembagian 10 juta bendera merah putih yang dihadiri perwakilan Pemda dari seluruh Indonesia. Cara adat, dia sudah masuk dalam segala sesuatu yang dimohonkan untuk kedamaian, untuk kesehatan, untuk kesuksesan semua warga yang sudah masuk sebagai warga kehormatan. Biasanya kalau datang dari sini biasanya beliau ini yang datang biasanya terus berkabdi di Republik ini dengan jenjang yang lebih tinggi.
Perayaan kemerdekaan Indonesia sudah terasa di berbagai daerah. Di Parepare ada lomba menyuapi pasangan dengan pisang, namun dengan kondisi mata tertutup. Yuk kita lihat keseruannya. Emak-emak di Parepare ini sibuk mencari suami mereka untuk disuapi pisang dengan kondisi mata yang ditutup. Sontak mengundang gelak tawa para penonton saat pisang yang disuapkan salah posisi dan tidak ke mulut sang pasangan. Keseruan lomba ini membuat gelak tawa penonton yang menyaksikan aksi emak-emak menyuapi pasangannya dengan pisang. Keseruan ini digelar dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia. Saya berjalan, saya kira lurus, ternyata bukan. Saya pegang, tapi perasaan juga bukan, tapi langsung saja nyuapi. Orang yang saya nyuapi juga makan. Kejutan dari lomba ini. Hanya kayak pusing itu cari kemana-mana. Sampai salah sasaran. Jadi tadi nyuapin peserta yang bukan suaminya ya? Ya, Itu kenapa bisa seperti itu, Ibu? ya, nggak tahu saya kira suami ternyata bukan. Tapi gimana tadi Bu, lombanya, Bu? Seru? Ya seru banget. Ya lumayan. Peserta yang dinyatakan menang adalah yang berhasil menyuapi pasangannya dan pisang yang ada di tangan harus habis dimakan oleh pasangan tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Turut berpartisipasi merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seorang pemuda nekat memanjat tower setinggi 20 meter di Kabupaten Maros tanpa alat pengamanan untuk mengibarkan bendera merah putih. Diduga hal ini dilakukan untuk konten media sosial. Tentu saja aksi seperti ini tidak untuk ditiru karena berbahaya bagi keselamatan. Seperti seorang Spider-Man, seorang pemuda di Desa Uludaya, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros memanjat tower kurang lebih setinggi 20 meter tanpa alat pengaman untuk mengibarkan bendera merah putih di ujung tower. Video aksi berbahaya berdurasi 44 detik yang dilakukan pemuda itu direkam oleh rekannya sendiri dan viral di media sosial sehingga menuai pro dan kontra. Berbahaya. Saya rasa masyarakat janganlah meniru hal tersebut, apalagi tidak dengan kapabilitas dia, ya, tidak dengan kemampuan dia, tidak dengan kemampuan dia untuk bisa memanjat itu, tidak ada alat pembantu, tidak ada alat penolong ya. Saya rasa janganlah. Tapi sangat membahayakan. Dia kan mengibarkan bendera merah putih saya. Ya, saya rasa banyak tempat ya untuk bisa mengibarkan. Di mana saja mungkin bisa, tetapi tidak dengan untuk membahayakan dirinya sendiri. Gitu. Pak, ada pesan kira-kira ini kan ini cara ingin viral, dia ingin viral tapi dengan cara yang salah ya. Nah itu, ini sebenarnya kebanyakan masyarakat itu ingin instan ya. Ya tolong dengan hal tersebut untuk tidak mengulangi lagi ya, tidak mengulangi lagi karena memang ya untuk dirinya sendiri itu sudah berbahaya. Gimana dengan keluarganya yang kalau dia memang ada apa-apa pasti yang repot banyak orang. Ya. Terkait video tersebut, petugas Polres Maros melakukan penyelidikan dan akan mencari pelaku serta perekam video tersebut. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.